In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, hari Minggu Palma. Kita memasuki pekan suci, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Hari-hari suci semakin mendekati puncak, yakni pada pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma. Hari ini pada hari Minggu Palma, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang masuk ke kota Yerusalem untuk menyambut sengsara, wafat, dan kebangkitannya dengan taat, setia, dan rendah hati. Semoga kami semua belajar dari ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat semua orang tanpa diskriminasi sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Minggu Palma ini kita akan membaca Injil Markus yang menjadi bacaan untuk ritus pembuka dalam prosesi menyambut Yesus masuk kota Yerusalem. Kita membaca Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Minggu Palma ini kita diajak secara liturgis untuk setidaknya mengenang dua peristiwa penting. Yang pertama, seperti dalam Injil yang kita baca, kita mengenang Yesus yang masuk kota Yerusalem. Maka kita diajak untuk melakukan prosesi perarakan menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan membawa daun-daun palma. Minggu ini lalu disebut sebagai Minggu Palma. Satu hal yang penting dan menarik untuk kita renungkan dalam Minggu Palma adalah bagaimana kita diajak untuk menyambut Yesus dengan sukacita. Kendatipun perjalanan Yesus menuju Yerusalem itu merupakan perjalanan menyongsong penderitaan dan kematian, namun juga kebangkitannya. Itulah sebabnya di dalam Injil kita akan diajak untuk membaca kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal yang menarik yang diwartakan kepada kita pada hari ini menurut Injil Markus. Kalau kita membaca salah satu episode dari jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam Injil Markus, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Nah, ini ada yang unik kalau kita baca dalam Injil Markus. Injil Markus menampilkan Simon dari Kirene, orang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dikatakan jelas, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Adegan ini atau episode ini menarik untuk kita renungkan. Dalam doa-doa jalan salib yang kita lakukan pada perhentian saat Yesus berjumpa dengan Simon orang Kirene, doa itu sangat positif. Seakan-akan Simon dengan segala keikhlasannya berinisiatif menolong Yesus memanggul salib. Kalau kita membaca Injil Markus yang tadi saya kutipkan, kenyataan aslinya tidaklah demikian. Simon orang Kirene dipaksa. Dikatakan dalam teks Injil, mereka memaksa orang itu memikul salib Yesus. Yang namanya memaksa itu pasti dapat kita pahami dengan baik dengan segala bentuk dan cara yang pasti tidak sopan, dengan kekerasan, dipaksa. Ada tekanan di situ. Dan Simon orang Kirene menolong Yesus. Meskipun dipaksa. Bisa jadi ada perlawanan-perlawanan. Mengapa? Kita tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman yang sangat buruk, mengerikan. Bagi orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani, kebodohan, kata Santo Paulus, yang merefleksikan hukuman salib.
Nah, dalam situasi itu tidak mungkin orang lalu serta-merta mau begitu saja menyentuh apalagi memikul salib. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikianlah salib pada zamannya menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Maka tak mungkin orang serta-merta memiliki kerelaan untuk jangankan memikul, menyentuh salib pun tidak berani dan tidak mau. Itu menjijikkan, kebodohan dan batu sandungan. Dalam situasi itulah maka Simon dipaksa untuk memikul salib membantu Yesus. Memang awalnya dipaksa, tetapi kemudian Simon mendengar bahwa ternyata orang yang ditolong itu wafat dan bangkit. Itulah sebabnya ada perubahan dari keterpaksaan menjadi kebanggaan. Saya bayangkan sesudah Simon memikul salib Yesus karena dipaksa oleh tentara-tentara Romawi. Begitu selesai dia pulang ke rumah, melepas bajunya, dibuang entah di kebun, di tempat manapun, karena ada sisa-sisa trauma yang menempel pada baju itu. Dia segera mandi sebersih-bersihnya, membersihkan semua tetesan dan muncratan darah dari Yesus ke tubuhnya. Namun, begitu mendengar bahwa ternyata yang disalibkan itu bangkit dari alam maut, keterpaksaan itu berubah menjadi kebanggaan. Itulah sebabnya dalam kontemplasi saya membayangkan Simon orang Kirene itu mengatakan pada Alexander dan Rufus anak-anaknya dan juga kepada cucu-cucunya di kemudian hari, dia bilang dengan penuh bangga, dulu ketika Yesus disalibkan, dari sekian banyak yang ada di situ nggak ada yang berani menolong dia, hanya bapakmu ini, mbahmu ini yang berani menolong dia. Perubahan itu terjadi karena Simon mengimani Kristus yang bukan saja kendati awalnya terpaksa dibantu memikul salibnya, tetapi kemudian menjadi kebanggaan sesudah kebangkitan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari episode ini kita bisa belajar bagaimana memanggul salib seperti Simon. Mungkin kadang-kadang kita terpaksa, tetapi kemudian kita diajak untuk memandang salib secara positif dan dengan bangga memikul salib itu dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah aspek kedua dari liturgi pada Minggu Palma sesudah yang pertama yaitu prosesi, dan kemudian kita pada bagian kedua merenungkan kisah kasih sengsara Yesus. Semoga kita diteguhkan di dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber
dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.